Hello, welcome to Dunia IPS. Dunia IPS lah. Pastinya Dunia IPS. Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Kavania. Pada hari ini kita akan membahas mengenai zaman purbakala atau zaman praksara. Teman-teman di sini ada yang penasaran gak sih manusia di zaman dahulu tuh gimana? Soalnya kan ada dinosaurus, ada banyak binatang yang besar-besar, terus manusianya tinggal di mana? Atau dinosaurus itu sebenarnya ada nggak sih? Kapan sih hidupnya? Atau dulu manusia cari makan caranya kayak gimana? Apakah dulu udah ada pekerjaan dan lain-lain? Kita akan bahas pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Di antara adik-adik sekalian, adakah yang pernah mengunjungi Museum Purbakala? Contohnya, Museum Geologi di Kota Bandung. Di tempat ini, kamu dapat menemukan benda-benda peninggalan dari orang-orang zaman dahulu. Benda-benda tersebut ada yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah berubah menjadi batu. Ada yang berupa artefak, yaitu alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, alat rumah tangga. Ada pula yang berupa tulisan seperti prasasti dan naskah kuno. Melalui benda-benda tersebut, kamu dapat mengetahui kehidupan manusia pada zaman dahulu, khususnya di Indonesia. Mengenal masa praaksara. Kak, masa praaksara itu apa sih? Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra yang artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka yang artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan tersebut dapat berupa batu tertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Lalu, dari catatan itulah kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis terdiri atas 4 zaman. Ada zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, lalu zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum. Zaman apa tuh? Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. 2500 juta? Wah, tua banget. Pada saat itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atas muka bumi ini. Zaman Paleozoikum. Zaman ini disebut dengan zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, seperti munculnya binatang-binatang kecil tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Wah, bentuk ikannya unik ya. Zaman Mesozoikum. Catat Mesozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang sangat besar. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Lalu yang terakhir, zaman Neozoikum. Sekarang Neozoikum. Oke, Neozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier
dan zaman kuartier. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah. Bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya, gajah mamut. Zaman kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Pada zaman inilah yang menjadi awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian, periodisasi secara arkeologis terbagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Jadi, zaman ini dapat disebut juga dengan zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Zaman ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana. Hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Masa Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju dibandingkan hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Jokkenmodinga dan kebudayaan Abrisource. Zaman Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini ada kapak persegi dan juga kapak lonjong. Nah, adik-adik, itulah pembahasan mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.